Aksi unjuk rasa mengecam tunjangan fantastis DPR hingga aksi kekerasan yang terjadi kepada sejumlah pendemo hingga menimbulkan korban jiwa masih terus terjadi hingga sore ini. Lantas bagaimana seharusnya penanganan terhadap demo ini dilakukan, termasuk juga apa sanksi yang harus dikenakan terhadap para pihak yang terlibat? Kita terhubung dengan sejumlah narasumber, ada Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo, pengamat kepolisian ISS Bambang Rukminto, dan masih bergabung juga sepupu dari almarhum Afan, yakni Mbak Ira. Selamat petang, Prof. Kiki, Pak Bambang, Mas Bambang. Ya, Selamat petang, masih bergabung juga Mbak Ira. Mbak Ira, yang sekarang ini diharapkan oleh keluarga apa? Apakah memang ya harus tuntas siapapun yang terlibat sehingga menyebabkan meninggalnya almarhum Afan? Ya, kami sekeluarga berharap semoga kematian adik saya ini dapat diusut tuntas, adik saya juga mendapat keadilan. Siapapun itu yang harus bertanggung jawab, ya saya mohon tolong untuk bertanggung jawab atas kematian adik saya. Nah, Prof. Kiki, agar tadi harapan dari keluarga bisa terwujud, tadi sudah diumumkan ada 7 anggota BRIMOB yang dipatsuskan, tapi tentu ini tidak cukup karena kan ada nyawa yang hilang, artinya harus diusut juga secara pidana, Prof. Kiki. Nah, kan 7 orang. 7 orang itu kalau hukum di Indonesia kan sangat individual, tidak bisa kita menghukum kelompok. Jadi nanti diselidiki yang nyetir itu siapa, yang memberi komando siapa, yang pegang alat ini, alat itu, dan sebagainya. Derajat atau yang ngompori siapa, atau yang ambil keputusan siapa. Karena ada suara tabrak aja gitu. Nah, itu derajat dosanya beda-beda. Ya. Nah, untuk itu harus ada tim independen, tim terbuka. Sangat mudah sebetulnya karena banyak CCTV, kecuali tentunya yang di dalam rantisnya. Yang di dalam rantisnya saya tidak tahu apakah ada CCTV, tapi ada beberapa video yang sangat jelas ngelihatnya, detik-detiknya itu dari perspektif dari luar gitu ya. Nah, tim independen itu disetujui kemarin sudah pimpinan Polri kan akan membentuk tim independen, tim pencari fakta independen. Itu betul-betul harus independen, melibatkan orang luar segala. Nah, ya bekerja itu nggak usah lama-lama, seminggu aja, karena semua saksi dan semua ini masih ada gitu. Nah, baru kemudian diputuskan derajat kesalahannya. Kalau harus kalau dipatsuskan sudah pasti itu ya, tapi sampai pidana ya tergantung bukti-bukti yang ada gitu. Dan derajat kesalahan masing-masingnya itu ya, Prof. Kiki ya? Iya, karena kita nggak bisa menghukum kolektif sama semua gitu kan. Di Indonesia kan kerusuhan itu hukumannya tetap individual gitu. Ya. Jadi nanti akan diukur derajat kesalahannya. Kalau tadi kan proses yang berlangsung adalah 7 anggota BRIMOB dipatsuskan di penempatan khusus selama 20 hari karena terduga terbukti untuk melanggar kode etik. Dan saat ini yang Anda lihat di layar adalah kondisi terkini di depan markas BRIMOB di Kuitang, Jakarta Pusat. Tadi unjuk rasa berlangsung di depan Mako BRIMOB karena menuntut ada meninggalnya seorang pengemudi ojek online yang ditabrak oleh rantis BRIMOB. Para pengunjuk rasa terdiri dari berbagai elemen masyarakat meminta penegakan hukumnya berlangsung transparan dan dilakukan seadil-adilnya, sanksi hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kita akan bahas soal ini dan apakah tim independen yang saat ini berjalan melibatkan juga pihak eksternal, tidak hanya Polri saja tapi juga Kompolnas, Komnas HAM dan berbagai elemen lain sudah cukup bisa mengembalikan kepercayaan publik dalam penegakan kasus ini. Kita bahas usai jeda di Kompas Petang. Kami segera kembali.